Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas rangkuman berupa video mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama kelas E013 yang diampu oleh Ibu Elizabeth Putri Fizandra, SAMA. Pada rangkuman ini kami akan mengusung topik non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar. Sebelum kami memasuki pembahasan, berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dwindra Dinatanisha dengan NPM terakhir 063. Selanjutnya ada Kurotu Aini dengan NPM terakhir 116. Kemudian ada Olivia Ayu Fambayun dengan NPM terakhir 118. Dan yang terakhir ada Akmala Rasada dengan NPM terakhir 125. Baik, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban jangka panjang atau kewajiban tidak lancar. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Kewajiban ini menimbulkan arus keluar sumber daya ekonomi di masa depan. Contohnya adalah obligasi, wesel jangka panjang, hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Salah satu kewajiban jangka panjang adalah obligasi terutang. Beberapa jenis obligasi antara lain obligasi berjaminan yang didukung aset sebagai jaminan, obligasi tidak berjaminan yang hanya mengandalkan kredibilitas perusahaan, obligasi berjangka yang jatuh tempo pada satu tanggal tertentu, obligasi berurutan yang jatuh tempo secara bertahap, dan obligasi yang dapat ditembus yang memungkinkan perusahaan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Jenis obligasi lainnya meliputi obligasi konversi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain, obligasi yang didukung komoditas, obligasi diskon besar atau tanpa bunga, obligasi terdaftar yang mencantumkan nama pemilik, obligasi atas unjuk yang dapat dialihkan melalui penyerahan, obligasi pendapatan yang membayar bunga jika perusahaan memperoleh laba, serta obligasi penerimaan yang pembayarannya berasal dari sumber pendapatan tertentu. Itu terdapat penilaian dan akuntansi untuk obligasi. Harga jual obligasi dipengaruhi oleh kondisi pasar, risiko, serta penawaran dan permintaan. Investor menilai obligasi berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terdiri dari pembayaran bunga dan pokok. Jika tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga pasar, obligasi dijual pada nilai nominal. Jika lebih rendah, obligasi dijual dengan diskon. Sebaliknya, jika lebih tinggi, obligasi dijual dengan premi. Dalam akuntansi, diskon maupun premi tersebut diamortisasi selama umur obligasi. Metode bunga efektif digunakan untuk menghitung beban bunga dan amortisasi diskon atau premi obligasi. Beban bunga dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat obligasi dengan tingkat bunga efektif atau tingkat bunga pasar saat penerbitan. Jika obligasi diterbitkan dengan diskon, amortisasi diskon akan menambah nilai tercatat obligasi. Sebaliknya, jika diterbitkan dengan premi, amortisasi premi akan mengurangi nilai tercatat obligasi sampai pada saat jatuh tempo nilainya sama dengan nilai nominal obligasinya. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang adalah utang yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Wesel ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan obligasi karena sama-sama memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap serta tingkat bunga tertentu. Perbedaan utamanya adalah wesel tidak diperdagangkan secara luas di pasar modal seperti obligasi.
Oleh karena itu, wesel jangka panjang lebih sering digunakan oleh perusahaan kecil sebagai sumber pendanaan jangka panjang. Sedangkan perusahaan besar biasanya menggunakan kombinasi antara wesel dan obligasi. Kemudian yaitu akuntansi wesel bayar jangka panjang. Dalam pencatatannya, wesel dinilai berdasarkan nilai kini atau present value dari seluruh arus kas masa depan yang terdiri atas pembayaran pokok dan bunga. Jika terdapat selisih antara nilai nominal dan nilai kini, maka selisih tersebut dicatat sebagai diskonto atau premi yang akan diamortisasi selama umur wesel. Apabila wesel diterbitkan sebesar nilai nominalnya, maka tidak terdapat diskonto maupun premi. Dalam kondisi ini, perusahaan mencatat penerimaan kas dan wesel bayar sebesar jumlah yang sama. Sebagai contoh, ketika perusahaan menerima kas sebesar 10.000 euro, maka perusahaan mencatat kas sebesar 10.000 euro dan wesel bayar sebesar 10.000 euro. Selanjutnya, setiap periode perusahaan harus mengakui beban bunga. Misalnya, jika bunga tahunan sebesar 1.000 euro, maka perusahaan mencatat beban bunga sebesar 1.000 euro dan mengurangi kas sebesar jumlah yang sama. Dengan demikian, pencatatan wesel jangka panjang pada dasarnya mirip dengan pencatatan obligasi, yaitu menggunakan konsep nilai kini dan metode bunga efektif. Selanjutnya yaitu beberapa situasi khusus dalam wesel bayar jangka panjang. Pertama adalah wesel tanpa bunga. Meskipun tidak mencantumkan bunga secara eksplisit, sebenarnya tetap terdapat unsur bunga yang tercermin dari selisih antara nilai nominal dan kas yang diterima. Selisih tersebut dicatat sebagai diskonto dan diamortisasi menjadi beban bunga selama umur wesel. Kedua adalah wesel berbunga. Jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga yang dicantumkan pada wesel, maka wesel akan diterbitkan dengan diskonto. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar lebih rendah, wesel dapat diterbitkan dengan premi. Ketiga adalah wesel hipotek. Wesel ini dijamin dengan aset atau properti tertentu sebagai agunan. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pihak pemberi pinjaman memiliki hak atas aset yang dijadikan jaminan tersebut. Selain itu, dalam wesel hipotek, terkadang terdapat poin yang dibebankan oleh pemberi pinjaman. Adanya poin ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi daripada tingkat bunga yang tercantum dalam wesel. Jadi, selain wesel biasa, terdapat beberapa bentuk wesel jangka panjang dengan karakteristik dan perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai kondisi penerbitannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai penghapusan kewajiban jangka panjang, yaitu proses penyelesaian atau penghentian utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Penghapusan kewajiban dapat dilakukan ketika utang dilunasi, ditukar dengan aset lain, atau ketika ketentuan utang diubah melalui kesepakatan dengan kreditur. Yang pertama, pelunasan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Dalam kondisi ini, perusahaan membayar utangnya sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. Jumlah yang dibayarkan disebut harga akuisisi kembali. Sebelum pelunasan dilakukan, premi atau diskonto yang masih tersisa harus diamortisasi terlebih dahulu. Jika terdapat perbedaan antara nilai tercatat utang dan jumlah yang dibayarkan, maka selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi pelunasan utang. Yang kedua, penghapusan dengan cara pertukaran aset. Pada metode ini, perusahaan menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan aset non-kas kepada kreditur seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya. Aset yang dialihkan diukur berdasarkan nilai wajarnya pada saat pertukaran. Selisih antara nilai tercatat utang dan nilai wajar aset yang diserahkan akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan keuangan. Yang ketiga, penghapusan dengan modifikasi ketentuan. Cara ini dilakukan melalui negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mengubah syarat-syarat utang yang ada, seperti tingkat bunga, jumlah pokok utang, atau jadwal pembayaran. Modifikasi biasanya dilakukan untuk memberikan keringanan kepada debitur atau menyesuaikan kemampuan pembayaran perusahaan. Jika perubahan yang dilakukan bersifat signifikan, maka utang lama dihentikan pengakuannya dan digantikan dengan utang baru sesuai ketentuan yang telah disepakati. Nah, dengan demikian, penghapusan kewajiban jangka panjang dapat dilakukan melalui pelunasan tunai,
pertukaran aset, maupun modifikasi ketentuan utang. Setiap metode memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda dan dapat menimbulkan laba atau rugi yang harus dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada fair value option, yaitu pilihan yang diberikan IFRS kepada perusahaan untuk mengukur kewajiban jangka panjang berdasarkan nilai wajarnya atau nilai pasar saat ini. Jika perusahaan memilih metode ini, maka kewajiban seperti obligasi dan wesel bayar tidak lagi dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi, tetapi menggunakan nilai pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Setiap perubahan nilai wajar akan diakui dalam laporan laba rugi sebagai unrealized gain atau loss. Keunggulan metode ini adalah memberikan informasi yang lebih relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih aktual. Tetapi metode ini juga menimbulkan kontroversi karena perusahaan itu dapat melaporkan keuntungan ketika nilai utangnya turun akibat menurunnya tingkat kepercayaan pasar terhadap perusahaan. Selanjutnya ada off-balance sheet financing, yaitu metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan itu memperoleh pendanaan tanpa menampilkan seluruh kewajiban secara langsung dalam laporan posisi keuangan. Terdapat dua bentuk umum. Yang pertama adalah non-consolidated subsidiary, adalah anak perusahaan yang tidak digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Dalam praktik off-balance sheet financing, entitas ini sering digunakan untuk menempatkan aset atau kewajiban tertentu sehingga tidak seluruh utang akan terlihat langsung pada laporan posisi keuangan perusahaan ini. Bentuk yang kedua yaitu special purpose entity, yaitu entitas yang dibentuk untuk tujuan tertentu, misalnya untuk pembiayaan proyek, pengelolaan aset, atau pemindahan risiko tertentu dari perusahaan induk. Nah, perusahaan menggunakan metode ini itu untuk memperoleh sumber pendanaan tambahan, memperbaiki rasio keuangan, serta mengurangi jumlah kewajiban yang terlihat di neraca. Selanjutnya ada presentation of non-current liabilities atau penyajian kewajiban jangka pendek. Dalam laporan posisi keuangan, kewajiban jangka panjang itu disajikan secara terpisah dari kewajiban lancar atau current liabilities. Dan selain jumlah utang, perusahaan itu juga harus mengungkapkan informasi penting seperti bunga, jaminan, dan syarat-syarat pinjamannya. Dan yang terakhir ada analisis of non-current liabilities atau analisis kewajiban jangka panjang. Ada dua rasio yang digunakan. Yang pertama adalah debt to asset ratio. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total liabilitas terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan itu dibiayai oleh utang. Semakin tinggi nilainya, maka semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan dari kreditur, sehingga risiko keuangan perusahaan juga akan semakin tinggi. Lalu rasio yang kedua yaitu times interest earned, yang rumusnya adalah net income plus interest expense plus income tax expense per interest expense. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga dari laba yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga dan semakin rendah risiko gagal bayarnya. Sekian pemaparan hasil RMK kami mengenai chapter 14 tentang non-current liabilities. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.